PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa mengumumkan berhasil membukukan laba bersih sebesar 2,24 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Dampak kinerja konsisten ini tak lepas dari pembangunan pangsa pasar yang dilakukan Persero melalui konten digital di berbagai unit MNCN meskipun di tengah penerapan analog switch off. Hasil rapat juga menyepakati untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp5 per saham. Selebihnya laba bersih akan dialokasikan untuk dana cadangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk kesimpulannya saya ingin menambahkan bahwa ke depan kami akan tidak hanya membangun digital media secara masif, tapi juga akan mengembangkan, melebarkan industrinya mencakup entertainment. Jadi tidak hanya media berbasis digital, tapi termasuk entertainment. Kita harapkan tumbuh terus melebihi yang tadi diekspektasi, kan industri itu sekitar 13%. Tapi kita bisa melampaui itu. Kita harapkan juga ke depannya kita bisa melampaui itu dengan konten-konten kita yang banyak dan bagus. RUPST turut memberikan kuasa dan kewenangan kepada perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik independen untuk mengaudit pembukuan perusahaan hingga 31 Desember 2023. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pelaku curanmor di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan berhasil ditangkap warga saat berusaha kabur dengan motor curiannya. Warga yang kesal kemudian mengikat pelaku di sebuah tiang dan menjadikannya tontonan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor yang diikat di sebuah tiang. Pelaku diikat usai tertangkap warga saat kabur membawa motor hasil curiannya. Pelaku bernama Rafikal Asnur, berusia 20 tahun, warga Desa Aikgoti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelaku beraksi saat pemilik sepeda motor sedang bekerja menyadap karet namun lupa mencabut kunci motornya. Korban yang tahu aksi pencurian ini pun segera melapor kepada warga. Setelah dikejar, pelaku berhasil ditangkap di Desa Lingga 3 yang berjarak 15 km dari lokasi kejadian. Warga mengejar bersama korban, jadi berhasil. Itu pelakunya diduga 2 orang. 1 orang inisial RA berhasil diamankan, kemudian 1 kawannya yang ikut mendampingi pada saat mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut melarikan diri. Kini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pelaku pembakar sekolah menengah pertama di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap oleh aparat Satreskrim Polres Temanggung. Terduga pelaku diketahui merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Pelaku pembakar sekolah menengah pertama di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap oleh aparat Satreskrim Polres Temanggung. Setelah dilakukan penangkapan, terduga pelaku yakni R, 14 tahun, dibawa oleh polisi ke tempat kejadian perkara. Polisi melakukan prarekonstruksi untuk mendalami dan dilakukan pencocokan keterangan. Beberapa peragaan dilakukan oleh terduga pelaku dimulai dari masuk ke lingkungan sekolah hingga membakar sejumlah titik di area sekolah. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif tersangka yang nekat membakar gedung sekolahnya. Kepada data-data CCTV dan data dari sekolah, maka dapat kita kerucutkan, dapat kita lakukan penangkapan seorang pelaku yang masih anak-anak dan itu adalah siswa dari SMP. Sebelumnya, peristiwa pembakaran sekolah terjadi dan terekam CCTV. Akibatnya, kobaran api membakar sejumlah bangunan dan ruangan sekolah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Libur panjang 3 hari bersambung dengan akhir pekan banyak dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halamannya. Kepadatan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung terpantau terjadi di kilometer 82, ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan pagi hari didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus penumpang.
Banyaknya truk besar yang berjalan melambat membuat laju kendaraan relatif padat sehingga terjadi lebih lambat. Momen libur Idul Adha selama 3 hari dan bersambung dengan akhir pekan dimanfaatkan warga untuk mudik maupun berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga esok hari. Memasuki masa libur Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat lancar. Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap. Memasuki masa libur Hari Raya Idul Adha, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini sudah mulai ramai oleh kendaraan. Satlantas Polres Bogor saat ini memberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 6.30 pagi bagi kendaraan yang akan melintasi dan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan bagi kendaraan dari arah Jakarta yang ingin menuju ke kawasan Puncak Bogor yang berplat nomor tidak sesuai dengan tanggal hari ini, yakni berplat nomor ganjil, akan diputar balikan ke arah Jakarta oleh tim dari Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat. Sementara itu untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat saat ini masih terbilang normal, tidak ada penumpukan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan nantinya jika terjadi penumpukan kendaraan, Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah, baik dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak ataupun sebaliknya. Dan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah maupun sistem rekayasa arus lalu lintas ganjil genap ini akan berlangsung sesuai situasional, yakni akan melihat bagaimana kondisi serta situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan menghadirkan informasi wisata edukasi di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, tetap bersama kami, sejeda kami akan segera kembali.